Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ma'sum yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pertemuan kita setiap Selasa subuh Allah perkenankan kembali, dan atas izin Allah kita sama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada pemilik syafaat
tahtihal anhar. Min nun ketemu ta adalah ikhfa. Nunnya dibaca samar itu. Min tahtihal anhar. Anhar alif lamnya alif lam Komariah. Kemudian anhar ada nun mati ketemu ha. Idhar dibaca jelas nunnya karena bertemu dengan salah satu huruf idhar, ha di antaranya. Ha di situ ada anhar, ada haknya panjang matobi. Khalidina fiha abada. Matobi. Ya, khalidi di-nya di situ adalah matobi. Fiha fi matobi. Ha matobi ketemu alif dalam kalimat terpisah. Mad jaiz munfasil. Mad dibaca panjang, jaiz artinya boleh, artinya dipilih pilihan. Ya, karena mad jaiz munfasil pilihannya boleh 2, boleh 4, boleh 5. Yaitu dari segi durasinya. Tapi lebih dari 2 ketukan lebih indah. Ya. Kenapa? Karena matobi ketemu alif dalam kalimat yang terpisah. Fiha abada. Abadan dibaca panjang abada. Ya, karena mad iwad lit tanwin. Ya, dibaca panjang mad ya, iwad ya, lit tanwin, yaitu tanwinnya diganti. Ya, dibuang satu maka jadi panjang abada. Kemudian lahum fiha, lahum mim mati ketemu fa idhar. Ya, mimnya nggak boleh dibaca samar, harus jelas. Lahum jelas. Fiha fi matobiha, di situ matobi ketemu alif kalimat terpisah maca ismun fasil. Azwajum mutahhara, azwaj wa-nya ada matobi. Kemudian di situ ada ada tanwin, ketemu mim. Idgham bi gunnah, yaitu dimasukkan tanwinnya ke mim. Kemudian digunahkan artinya ditahan, dilakukan di situ. Ya, azwajum mutahharah. Ayo baca. Azwajum lahum fiha azwajum mutahharah. Lahum fiha azwajum mutahharah. Kemudian mutahharatun di situ ada tanda la. La artinya mamnu, wukuf di situ enggak boleh berhenti. Ya, mamnu wukuf. Artinya nyambung. Maka kalau seandainya disambung di situ tanwin ketemu waw. Ya, mutahharatu wa nudkhiluhum, tanwin ketemu waw jadi idgham bi gunnah. Kemudian wa nudkhiluhum, nudkhil qalqala. Nudkhiluhum mimati ketemu dha idhar syafawi. Zillan dhalila, zillan yaitu ikhfa. Dhalila, dhalilinya matobi, lan di situ tanwin li'iwat, matiwat litanwin. Innallaha ya'murukum, inna tajibun, enggak boleh tergesa-gesa baca innanya, yaitu wajib gunnah di huruf nunnya di situ. Ya, innallaha, ayo baca. Kemudian lafaz Allah adalah lafzul jalalah, dibaca tafkhim, dibaca tebal. Ya'murukum mimmati ketemu alif idhar syafawi. Tu'addul nun mati ketemu ta tu'addul amanat, ya tu'addul amanat. Al amanat alif lamnya alif lam Komariah. Ma di situ panjang matobi, na juga panjang matobi. Ila ahliha, ila majais mun fasil. Ahliha, haknya matobi.
Wa idza hakamtum, wa idza dza matobi hakamtum, hakamtum bainan nas. Nah, ini mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi. Nah, ini perhatikan ya, ikhfa syafawi itu sering terabaikan ya, sering terabaikan. Padahal mim mati ketemu ba adalah ikhfa syafawi. Cara bacanya mimnya disamarkan di bibir ya. Wa idza hakamtum bainan nas. Ayo. Bainan nas ya. Cara menyamarkannya ulama beda pendapat ya. Antaranya ada yang mim dibaca sempurna tapi disamarkan di bibir. Ada yang tidak sempurna, tidak rapat barang satu rambut. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ayo. Jadi ikhfa syafawi sering kali terabaikan, maka perhatikan di situ baca Quran. Kemudian bainan nas, ya, an-nas alif lamnya alif lam syam. Ya, kemudian ada nun bertasydid di situ, tajibun, dan nunnya panjang pula di situ. Berarti matobi, matobi. Tahkumu bil adl. Ya, nun mati ketemu tak, ikhfa. Tahkumu mu matobi bil adli, bil adl. Alif lamnya alif lam Qamariyah. Kemudian ada dal bersukun qalqalah. Innallaha tajibu gunnah. Lafzul Allahnya tafkhim. Ni'ma ya'idukum bih. Ni'ma. Ya, di situ ada mim bertasydid. Tajibu gunnah. Maknya panjang. Matobi ya'idukum bih. Nah, mim nanti ketemu ba lagi tuh. Ikhfa syafawi. Ya, disamarkan mimnya. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Ayo. Ya'idukum bih. Ya'idukum bih. Kemudian bihi di situ ya dibaca panjang, matsilah, tawilah ke qasirah. Tawilah kalau disambung ya, karena ketemu alif. Matsilah, ya matsilah ketemu alif di situ, jadi matsilah qasirah. Ya, di situ ada tanda bacaan qaf, lam dan alif, yaitu dibaca artinya al-wuquf aula atau al-waqfu aula. Artinya berhenti di situ lebih utama. Boleh lanjut, boleh berhenti, tapi berhenti lebih utama. Kemudian inna tajibun. Allah lafzul jalalah dibaca tafkhim. Kana ka matobi sami'an basira. Sami'i matobi. Kemudian tanwin an, itu tanwin ketemu ba. Nah, ikhlas ya, berubah. Artinya ikhlas artinya berubah. Apanya yang berubah? Di situ ba-nya berubah menjadi mim. Qalbul ba'i miman. Ya, berubah ba menjadi mim. Jadi bacanya bukan apa namanya? Tanwinnya berubah jadi mim, maaf, bukan ba. Ya, tanwin berubah jadi mim. Cara bacanya adalah mim. Sami'an, bukan sami'an. Ya, sami'an basira. Ayo. Jadi ingat, kalau ada tanwin ketemu ba adalah iqlab. Basira, basisat, si adalah maqabi. Ron di situ mat iwad lit tanwin. Ya. Kita baca lagi sama-sama. Walladzina amanu wa amilus solihat. Ayo.
sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا Sadaqallahul azim. Kita perhatikan dua ayat tersebut dari segi aspek tafsir. Menurut tafsir Al-Munir, Marahul Labib, tafsir Nawawi, tafsir Munir. Halaman berapa? 255. Qala al-musannifu hadzal kitab rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidihi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum. Dan adapun orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat dan adalah mereka telah beramal saleh sanudkhiluhum, niscaya kami akan memasukkan mereka. Maksudnya dalam tafsirnya ay fil akhirah, mereka akan dimasukkan nanti pada yaumul akhir, hari kiamat, fil akhir. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, yaitu akan dimasukkan jannat ke dalam surga-surga. Tajri yang adalah surga itu mengalir, min dari padanya, tahtiha dari bawahnya, bawah surga, al-anhar yaitu sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal fiha di dalam surga itu abada, selama-lamanya. Abadan, selama-lamanya. Tafsirnya adalah fa inna na'imal jannati la yanqati' ka'adzabin nar. Yang dimaksud
khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Fa inna na'imal jannati, maka sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan surga itu, artinya kekekalan mereka di surga dengan mendapatkan kenikmatan di surga, maka kenikmatan surga itu la yanqati'u ka'adzabin nari, tidak terputus sebagaimana azabnya neraka juga enggak terputus selama-lamanya. Kalau surga buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau neraka selama-lamanya buat orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang kafir. Kemudian lahum fiha azwajum mutahharah. Lahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka fiha, di dalam surga itu, azwaj. Azwaj ini adalah isim jamak. Jamak. Zaujatun, zaujatani, azwajun. Zaujatun artinya istri. Zaujatani, dua istri. Azwajun, para istri. Lahum fiha, bagi penghuni surga itu di dalamnya azwajun, ada istri-istri. Banyak istri-istri. Bentuknya jamak. Mutahharatun, dia jadi sifat mausuf dari azwaj. Istri-istri yang suci. Jadi buat sekalian catat tuh, surga itu penuh dengan kenikmatan. Di antaranya Allah sediakan banyak sungai-sungai yang mengalir di bawah surga. Kemudian juga kenikmatan yang Allah sebut secara jelas, istri-istri yang suci. Apa yang dimaksud dengan suci di sini? Imam Nawawi menafsirkan minal haidhi, ya, dari haid. Jadi perempuan di surga nanti enggak haid, karena haid salah satu kotoran. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang wanita haid. Qul hiya adza, katakan ya Muhammad, haid itu adalah adza, kotoran. Jadi haid itu salah satu kotoran. Nah, di surga para perempuan nanti yang menempati surga, yang mereka menjadi istri-istri para suaminya. Kalau kita punya istri di dunia, maka istri kita nanti kalau bersama-sama di surga, maka dia menjadi ratunya bidadari. Ada perempuan yang diciptakan oleh Allah secara langsung. Dia disediakan secara langsung, bukan bermula dari dunia perempuan itu. Tapi memang diciptakan oleh Allah buat penghuni surga yang disebut dengan hurun, bidadari. Hur, bidadari, diciptakan langsung di surga. Ada perempuan yang asal muasalnya dari dunia, kemudian masuk surga, dan mereka nanti menjadi istri-istri suaminya yang di dunia, tapi menjadi ratunya bidadari. Sama, istri kita juga nanti di surga enggak haid. Kemudian apa yang dimaksud suci? Tidak haid. Wan nipas, enggak nipas. Kalau enggak nipas berarti ya enggak kotor. Wa jami'u aqdharid dunya, dan semua yang terkait dengan kotoran-kotoran dunia. Baul, gitu kan. Pipis, enggak. Tuh, enggak. Kemudian apa lagi tuh? Kalau kita ngeludah, enggak. Tidak. Jadi kita tidak tidak pipis, di antaranya tidak ngeludah, bahkan kita berkeringat di surga. Tapi keringat kita itu enggak sebagaimana keringat di dunia. Keringat kita harum, wangi. Coba sekalian. Jadi suci, yang dimaksud istri-istri yang suci adalah dari haid, dari nifas, dan semua kotoran-kotoran yang dikategorikan kotor di dunia. Sekalian. Kemudian selanjutnya wa nudkhiluhum zillan zalila, dan akan kami masukkan mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, zillan zalila, di dalam surga itu, yaitu memiliki tempat
yang nyaman, tempat bernaung yang nyaman. Jadi surga itu, masya Allah, zillan saja cukup sebagai tempat yang sejuk. Tapi dikuatkan dengan zolila, zillan zolila. Artinya itu maf'ul mutlak. Ya. Wa nudkhiluhum zillan, dia maf'ul juga. Kemudian zolila dia sebagai maf'ul mutlak. Artinya apa? Kami akan masukkan mereka zillan ke sebuah tempat yang teduh, zolila dan nyaman. Sekalian. Kemudian selanjutnya yang dimaksud zillan zolila di situ adalah aziman fir rohati wal ladzati bi khilafil lil mawadi' fid dunya. Ainaha idza lam yasil nur syamsi fiha ilaiha fid dawami yakunu hawa'uha aqnan wa fasidan mu'diyan. Artinya apa? Kata Imam Nawawi, yang dimaksud naungan yang nyaman yaitu aziman firrohah. Kalau orang beristirahat di dalam surga itu nyaman, nggak panas, ya, nggak sebagaimana di dunia. Ada saatnya matahari itu sangat membakar, memanaskan kita. Apalagi sekarang ini. Konon katanya sekarang itu sampai kepada 38 derajat Celcius. Rasain nggak kalau siang panas banget? Waduh, nggak nyaman kita, kecuali rumah kita ada AC-nya. Nah, di surga itu kita hidup zillan zolila, sejuk, teduh, dan nyaman. Ya, kalau di dunia ini kita bayangin kita hidup, mungkin pernah kita tidur berada di dalam ruangan, ya, misalnya di hotel atau di mana, di rumah kita mungkin ada AC nyaman, ya seperti itu, dan bahkan lebih dari itu. Yang jelas Nabi mengatakan ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun min qalbin bashar. Kenikmatan surga itu ma'ainun ra'at. Kenikmatannya enggak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan enggak pernah didengar oleh telinga. Wala khatarun min qalbin bashar. Dan enggak pernah juga terlintas kenikmatan surga itu terlintas di dalam keinginan seseorang ketika di dunia. Jadi kita pengen anu, kalau di dunia ini pasti ada. Pengen mobil kayak gimana kelihatan. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan. Pengen buah anu bisa kelihatan, bisa dilihat, bisa diraba. Kita bisa membelinya. Tapi kenikmatan di surga itu orang nggak bisa menggambarkan, membayangkan. Tapi tetap Allah memberikan contoh. Ya, memberikan contoh. Dengan contoh yang berbeda dengan kenikmatan di dunia. Seperti misalnya Allah katakan di surga ada istri-istri. Nah, kelebihannya istri di surga nggak haid, nggak nifas, dan nggak punya kotoran-kotoran. Nggak buang air, buang hajat, nggak pipis, dan seterusnya. Dan kemudian di surga juga sebagai tempat naungan yang sangat nyaman. Yang sangat nyaman. Imam Nawawi mengatakan aziman fir roha wal lazazati bi khilafil mawdi' fid dunya. Berbeda dengan di dunia, kata Imam Nawawi. Fa innaha idza lam yasil nur syamsi fiha ilaiha fid dawami yakun hawauha aqnan fasidan mu'diyan. Kalau di dunia ini dia ada matahari. Dan matahari terkadang menyengat, menyakitkan, memanaskan. Tapi di surga enggak. Tidak, dia sejuk, nyaman. Nah, itu yang dimaksud wa nudkhiluhum zillan zalila. Kenapa sejuk nyaman? Karena di surga itu inna fil jannati kata Nabi syajaratun, di surga itu ada pohon. Pohon, yang pohon itu naungannya dalam surat apa tuh? Wa dhillim mamdud, surat apa tuh? Al-Waqi'ah. Naungannya itu mamdud, ya, luas, ya, mengulur, buat sekalian. Yang dimaksud mengulur itu sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Hurairah, buat sekalian, jalurnya dari an Muhammad ibn Umar, an Abi Salama, an Abi Hurairah,
Anin Nabi SAW, Rasulullah bersabda, annahu qala inna fil jannati syajaratun. Inna fil jannati syajaratan. Sungguhnya di surga itu ada pohon. Yasiru raqib fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Kalau ada seorang mengendarai kuda dengan kuda di dunia ini untuk sampai kepada dari ujung pohon, naungan pohon ini, pohon tuh naungannya dari ujung sana sampai ujung sana, itu ibarat luasnya itu seperti orang berkendaraan kuda selama 100 tahun. Kata Nabi itu 100 tahun naungan. Jadi wadhillim mamdud, Nabi mengatakan dalam hadis, inna fil jannati syajaratun, sesungguhnya di surga ada pohon. Yasirur raqib, yang panjangnya itu fi dhilliha, naungannya mi'atu amin la yaqta'uha. Panjang perjalanan 100 tahun naik kuda. Wah, hebat. Tuh, naungan surga. Terus pohon itu dari mana didapati? Dalam sebuah hadis Nabi, wa kullu tasbihatin syajaratun fil jannah. Wa kullu tasbihatun syajaratun fil jannah. Setiap tasbih kita, sekali tasbih itu ya, akan kita dapatkan balasan satu pohon di surga. Wa kullu tasbihatin syajaratun fil jannah. Setiap tasbih kita akan mendapatkan satu pohon di surga. Ya, coba kalau kita sekedar baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu tasbih bukan? Bacaan itu kalau kita baca dengan ikhlas, kita resapi, kita hayati, sambil kita memuji Allah, mentasbih, mengkuduskan Allah, mensucikan Allah, maka balasannya syajaratun fil jannah, satu pohon di surga. Yang naungannya tadi seperti seseorang menunggang kuda dari ujung sampai ujung selama 100 tahun. Gimana nggak nyaman? Makanya janji Allah, wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kami akan masukkan penghuni surga itu dan mendapatkan tempat yang sangat nyaman. Coba sekali. Jangankan pohon kayak begitu. Ya, kalau kita kepanasan ada pohon rindang kita di bawahnya aja. Kalau dulu tuh banyak pohon waru dulu, ya kan, pohon waru. Ya Allah, adem banget. Ya, anginnya terasa enak, nyaman. Begitu Mas. Gambarannya kayak begitu. Kemudian selanjutnya, sekali lagi. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat. Selanjutnya, sungguhnya Allah ya'murukum adalah ia memerintahkan kalian antu addu, agar kalian menunaikan atau menyampaikan, adda yu'addi, menyampaikan, menunaikan amanat, yaitu amanat-amanat. Amanat itu jamak, asal kata dari amanatun, amanatani, amanat, ila ahliha, kepada orang yang berhak memilikinya atau kepada ahlinya. Maksudnya, lamma hakallahu an ahlil kitab annahum katamul haqqa haitsu qalu lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Imam Nawawi mengatakan, ketika Allah bercerita tentang ahli kitab di ayat yang sebelumnya, annahum katamul haqq, bahwa ahli kitab itu menyembunyikan kebenaran. Haitsu qalu, dan saat orang ahli kitab ayat sebelumnya itu berkata, sekalian, alladzina kafaru haula'i ahdasa minal ladzina amanu sabila. Orang Yahudi ketika berkata di hadapan orang-orang kafir Quraisy, kita udah baca ayat sebelumnya. Ya. Orang Yahudi berkata di hadapan orang Quraisy, kalian itu lebih lurus jalannya ketimbang mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ucapan seperti itu kata Imam Nawawi, amarul mu'minina fi hadzal ayah bi ada'il amanah fi jami'il umur. Maka Allah memerintahkan orang beriman di dalam ayat ini bi ada'il amanat, agar menunaikan amanat
fi jami'il umur, dalam semua urusan. Sawa'un kanat tilkal umur min babil mazahib wa diyanat au min babid dunya wal muamalat. Baik itu urusan agama, urusan dunia, dan urusan muamalat. Jadi Bapak sekalian, ayat ini kan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya orang-orang mukmin itu jalannya sesat. Kalian orang-orang kafir Quraisy jalannya lebih lurus ketimbang Nabi Muhammad SAW. Mereka menyembunyikan yang benar. Kemudian ayat selanjutnya turun ayat seperti ini. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar kalian menyampaikan amanat kepada ahlinya, kepada yang berhak menerimanya. Nah, ayat ini wa in waradal amru ala sababin khasin fi sya'ni Utsman ibn Talha. Jadi ayat ini memiliki jalan cerita. Turunnya ayat ini berkenaan dengan ada satu perintah ala sababin khasin fi sya'ni Utsman. Ayat ini berkenaan dengan yaitu Utsman bin Talha ibnu Abdiddar Sadanul Ka'bah, yang namanya Utsman bin Talha ibnu Abdiddar Sadanul Ka'bah. Dia adalah pemegang kunci Ka'bah. Jadi Bapak sekalian, ayat ini sebagaimana kaidah usul fikih mengatakan begini. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu pelajaran ayat ini, perintah ayat ini bukan karena sebab khusus, kata Imam Nawawi, ala sababin khas. Karena ayat ini sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada ahlinya, yaitu berkenaan dengan Utsman bin Talha ibnu Abdiddar, seseorang yang memegang kunci Ka'bah. Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dakhala Makkah yaumal fath. Satu ketika Rasulullah ketika masuk kota Mekah pada hari ditaklukkannya kota Mekah. Tahu kan sejarah ditaklukkannya kota Mekah? Nabi masuk kota Mekah, maka ughliqa Utsman babul Ka'bah. Ughliqa Utsman itu babul Ka'bah. Utsman bin Talha bin Abdiddar ini yang megang kunci Ka'bah saat itu. Menutup. Saat Nabi masuk kota Mekah ditutup tuh Ka'bah, dikunci. Kemudian wasa'ada satha, dan kemudian masuk ke dalam, naik mimbar Ka'bah, masuk ke dalam ngumpet. Kemudian wa aba ayudafi'am miftaha ilaihi, dan enggan memberikan kunci itu kepada kaum muslimin saat itu yang masuk kota Mekah. Wa qala law alimtu annahu Rasulullah SAW lam amna'hu, dan berkata Utsman di sini, seandainya aku tahu bahwasanya yang minta kunci itu Rasulullah, maka lam amna'hu, tidak akan aku cegah, tidak akan aku larang, akan aku kasih. Kemudian fa'awa Ali ibn Abi Thalib yadahu wa akhadahu minhu wa fataha wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kunci itu enggak dikasih, karena yang minta bukan Nabi, jadi Ali diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta kunci. Ya Ali, tolong buka Ka'bah tuh. Nabi masuk kota Mekah, karena Nabi ingin membersihkan berhala yang ada di kota Mekah. Minta tuh kunci, yang pegang siapa? Utsman bin Talha bin Abdiddar. Karena Ali yang minta, maka nggak dikasih. Wa akhadhahu minhu, dirampas sama Ali. Ada di riwayat mengatakan sama Ali itu tangannya dipelintir, dipatahin.
diambil. Kemudian wa fataha wa dakhala Rasulullah SAW, maka dibuka oleh Ali dan kemudian Rasulullah masuk Ka'bah. Wa shalla raka'ain, dan kemudian sholat 2 rakaat. Falamma kharaja, tatkala Rasulullah keluar, sa'alahul Abbas ibnu Abdul Muthalib meminta kunci itu kepada Nabi. Abbas itu siapa? Paman Nabi. Saat Rasulullah keluar dari Ka'bah, Abbas minta, pengen dia yang megang, Ibnu Abdul Muthalib. Karena sejarah orang yang memegang kunci itu diantaranya pernah dipegang oleh bapaknya Abbas, Abdul Muthalib. Terakhir, yang kemudian diserahkan kembali kepada Bani Syaibah. Bani Syaibah itu ya diantara keturunan ini, datuknya Utsman ibnu Thalhah bin Abdud Dar bin Syaibah. Terus kemudian Abbas minta ayyu'tiyahu al-miftah, agar Nabi itu memberi kepada Abbas. Akhirnya wa yajma'u lahu siqayah was-sidanah. Abbas meminta kunci agar Abbas itu diberi untuk memegang kunci dan memberi makan minum orang yang pergi haji. Jadi itu Pak, di Mekah tradisi ada yang namanya sidanah. Sidanah itu orang yang memegang kunci. Ada siqayah, itu bagian logistik yang kerjanya dia itu menyediakan makan dan minum buat jamaah haji dan umrah. Kalau sidanah adalah orang yang memegang kunci Ka'bah. Nah, minta tuh posisi berperan sebagai logistik dan pemegang kunci. Kemudian faqala, maka Rasulullah SAW nggak memberi. Fa'amara Aliyan ayyaruddahu ila Utsman, maka Rasulullah memerintah kepada Ali agar dikembalikan kepada Utsman. Ya. Utsman saat itu Ibnu Thalhah masih kafir. Tapi kenapa dia megang kunci? Karena memang datuk-datuknya itulah sejarahnya memegang kunci. Ya, ini siapa? Datuknya datuk juga. Yang pertama memegang Qusay bin Kilab. Dia punya anak. Ya, kemudian Uyay punya anak lagi. Di antaranya Abdul Manat, Abdud Dar ya, dari bapaknya datuknya Utsman bin Thalhah bin Abdud Dar. Kemudian dipegang lagi oleh siapa? Oleh Hashim. Datuknya Nabi Hashim. Dipegang lagi oleh Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib wafat, dikembalikan lagi ke kaum Khuza'ah. Kaum Khuza'ah itu yaitu tadi Qusay bin Kilab, datuknya Nabi. Di antaranya dipegang oleh Abdud Dar. Ya, bapaknya Utsman bin Thalhah. Terakhir dipegang di zaman Nabi itu ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, dipegang oleh Utsman bin Thalhah bin Abdud Dar. Orang kafir saat itu. Disuruh Ali memintanya, dibuka pintu Ka'bah. Setelah selesai, Abbas pamannya Nabi minta tuh kunci. Karena pernah dipegang oleh bapaknya Abdul Muthalib. Karena menjadi kehormatan seseorang itu memegang kunci Ka'bah itu menjadi kehormatan. Seseorang diserahkan logistik, menyediakan makan minum orang yang pergi haji itu menjadi kehormatan di zaman Nabi tersebut. Sampai sekarang sidanah itu dipegang oleh keturunan Syaibi, ya, dari Qusay bin Kilab. Sekarang itu dipegang oleh Syekh Soleh Zainun Asy-Syaibi. Sekarang dipegang Syekh Soleh yang memegang. Ya, nggak pernah ketukar tuh Pak. Dari keturunan siapa? Dari keturunan Qusay bin Kilab, datuk-datuknya Nabi juga. Ya, dari sulbi Ismail alaihissalam. Nah, itu kehebatan agama Islam tuh begitu. Ya, jadi jejak sejarah tuh nggak pernah hilang. Kalau mau tahu jejak sejarah nggak pernah hilang, itu yang megang kunci Ka'bah sampai sekarang. Ya, itu keturunan dari datuk-datuknya Nabi itu. Sekarang Syekh Soleh Zainun Asy-Syaibi, saya pegang. Nama lengkapnya saya lupa. Nggak pernah dipegang orang-orang lain kecuali dari keturunan itu tadi. Syaibi, Bani Syaibi atau Bani Syaibah. Nah, ketika Ali sudah membuka, diminta lagi kepada Nabi, dan ketika itu Abbas memintanya, nggak dikasih. Kata Rasulullah, "Hei Ali, ulangin itu kepada Utsman bin Thalhah bin Abdud Dar."
Ketika Ali memulangkan, kata Utsman, kenapa engkau berikan lagi ke aku? Rasulullah memerintahkan kepada aku. Karena terkait engkau telah turun ayat. Terkait engkau, orang kafir itu, telah turun ayat-ayat yang kita baca. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila sesungguhnya Allah memerintahkan engkau ya Muhammad agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Maksudnya adalah kunci itu serahin kepada orang yang berhak menerimanya. Dari dulu dipegang oleh datuknya sampai kemudian cicitnya sampai kepada Utsman bin Talha bin Abdullah. Diserahin Nabi. Akhirnya Utsman merasa luar biasa hebat karena terkait dia sampai turun Al-Quran. Maka dia bersaksi saat mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini khusus dalam kaidah usul fikih, al-ibratu ya bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Satu ayat pelajarannya itu bukan karena sebabnya turun. Sebab turun ayat ini dengan Utsman bin Talha. Tapi ayat ini berlaku umum. Kata Imam Nawawi adalah menunaikan amanah secara umum, baik di bidang agama, urusan dunia, atau muamalat. Tuh paham maksudnya begitu. Kenapa Imam Nawawi mengatakan amanah secara umum, sekalipun turunnya ayat ini ala sababin khos, sebabnya khusus tentang sahabat Nabi namanya Utsman bin Talha bin Abdullah. Jadi kalau kita pakai dalil itu mah ayat yang berkenaan dengan Utsman gitu. Enggak ada kaitannya kita disuruh menunaikan amanah, enggak. Karena pelajaran satu ayat bukan karena sebabnya turun, tapi keumuman lafaz itu. Ya, mengandung makna bahwa amanat harus ditunaikan, diberikan kepada ahlinya, orang yang berhak menerimanya. Nah, begitu maksudnya Pak sekalian. Kemudian selanjutnya itu gimana? Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha yaqukum an tu'addul amana ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Wa idza, wa-nya di situ adalah wa. Ya. Kalimat yang maktub alaihnya apa tuh? Yang diatofkan apa? Yang diatofkan adalah innallaha ya'murukum. Dan Allah juga memerintahkan kepada kalian idza hakamtum, jika kalian berhukum bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adl, hendaklah kalian berhukum secara adil. Juga sekalian, itu agama, bahwa prinsip hukum itu adalah keadilan. Wa idza hakamtum bainan nas, Allah juga perintahkan kepada Rasulullah kalau berhukum maka berhukumlah dengan adil. Prinsip hukum itu keadilan. Catat tuh. Ya, itu bahasanya dalam fikih itu panjang kalau kita bahas tentang keadilan. Terus dalam tafsirnya wa an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu hadhihi al-ummah bi khairin ma idza qalat sadaqat wa idza hakamat adalat wa idza sturhimat rahimat. Imam Nawawi menafsirkan ayat ini dengan sabda Nabi. Qala Rasulullah berkata, la tazalu hadhil ummah, umatku ini akan selamanya bi khairin, menjadi baik, ma idza, selama idza apabila qalat, dia berkata shadaqat. Kalau ngomong omongannya jujur. Wa idza hakamat adalat. Ya, kalau dia berhukum diterapkan hukum secara adil. Kemudian wa idza sturhimat, apabila dia diminta untuk belas kasih sayang, rahimat, dia menyayangi. Kalau ada orang minta belas kasih sayang, rahimat, maka orang tersebut enggak pelit, menyayangi orang yang minta dikasih sayang. Maka selama kata Nabi berpegang dengan tiga hal itu, maka azil ummah bi khairin, umat ini akan baik. Nah, di sini ada kalimat ya, apabila berhukum, wa idza hukimat hakamat adilat, apabila berhukum prinsipnya adil. Jadi Pak sekalian, itu prinsip hukum itu adil. Makanya di dalam undang-undang kita itu atau di dalam Pancasila itu ada
Keberapa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bahasa agama. Dan yang membuat itu luar biasa ulama. Ya, bahasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena memang keadilan itu bukan hanya milik satu agama. Ya. Ada ayat berbunyi wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena perbedaan akidah, perbedaan agama kalian menyebabkan kalian tidak berbuat adil terhadap mereka yang berbeda agama, berbeda akidah. I'dilu, berbuat adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi Bapak sekalian, adil itu nilai universal. Apapun agamanya, rasnya, ya, siapapun mereka selama sama-sama hidup di dunia ini, menikmati kenikmatan dunia bersama sekalipun beda akidah, beda agama, maka prinsip keadilan harus tetap tegak. Ya lu mah orang kulit hitam gitu kan. Beda, gue ningrat. Akhirnya kita nggak berbuat adil, nggak boleh dalam agama. Makanya itu tadi hebatnya agama tuh begitu. Sejak zaman dulu sampai zaman sekarang itu yang namanya orang rasis tuh masih ada. Apa Islam mengajarkan orang rasis? Enggak. Di Barat yang sudah modern aja masih ada rasis. Ya, kulit putih selalu menghina kulit hitam dan hidup mereka berkelompok. Islam nggak mengajarkan. Sekalipun masih ada sedikit-sedikit gitu. Tapi mereka sadar bahwasanya ketika mereka Muslim, mereka saudara. Ya, kadang di Jakarta ada kelompok Madura, ada kelompok Banten gitu kan. Ada seperti itu. Tapi mereka pada dasarnya sadar bahwasanya mereka adalah saudara seiman, seislam. Tidak se-ekstrim yang ada di Barat. Jadi perbedaan agama tidak tetap kita diharamkan untuk tidak berbuat adil terhadap mereka. Itu diantaranya Imam Nawawi menukil sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud antahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi pelajaran kepada kalian. Dan innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itulah tafsir ayat yang kita baca. Kita simpulkan sedikit. Yang pertama, jadi ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Karena mereka menyembunyikan kebenaran, karena mereka hasad kepada Rasulullah, mereka benci terhadap agama yang dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian mereka diancam oleh Allah. Diancam akan mendapatkan siksa neraka. Yang siksa neraka kemarin sudah digambarkan. Kullama nadijat juluduhum baddalnaha juludan ghairah liyazuqul azab. Setiap orang-orang masuk neraka, maka akan dibakar oleh neraka. Kulit mereka terbakar. Kulit terbakar, diganti baru lagi. Terbakar, diganti baru lagi. Liyazuqul azab, agar penghuni neraka itu merasakan panasnya azab neraka. Azab neraka kayak gimana saya udah gambarkan kemarin. Bagaimana ya Pak sekalian, Jibril pernah mengungsi dari sana karena saat itu Allah sedang memanaskan api neraka. Dari 1000 tahun diciptakan, apinya berwarna merah. Kemudian ditambah lagi, dipanaskan lagi 1000 tahun, berwarna putih. Saat Allah memanaskan 1000 tahun lagi, Jibril mengungsi. Nabi nanya, ngapain? Allah sedang memanaskan api neraka, nggak sanggup. Terus kata Nabi, coba sifatkan, ceritakan sifat neraka kayak apa. Kata Jibril, seandainya ada lubang sebesar biji jarum, selubang jarum yang Muhammad, jarum yang kau punya tuh lubangnya kayak gimana? Kalau di neraka itu bocor, ada selubang biji jarum, lah harapna, maka akan terbakar semua. Kita yang ada di dunia ini semua kebakar. Tuh seperti itu ya Allah ya Rabbi Rahman. Kemudian ya Pak sekalian, Nabi juga mengatakan bahwasanya inna sa'atun fil jannah, sesungguhnya sesaat 1 jam di surga itu
orang disiksa, maka 100 kali diganti kulit. Jadi yang disebut dengan dibakar, diganti lagi kulit itu 1 jam 100 kali. 1 jam 100 kali. Kalau dia kafir selama-lamanya. Ingat, 1 jam di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Jadi yaum ya yauman indallahi ya ka'alfin mimma ta'udun. Yauman indallahi ka'alfin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Ya Allah ya Rabbi, itu surat Al-Hajj kalau nggak salah. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Kalau dikonversikan dengan usia manusia 60 tahun, tinggal hitung saja. Kalau usia kita 60 tahun, berarti di akhirat itu sekitar 1 jam 44 menit. 1 jam 45 menit. Jadi kita hidup nih kalau usianya 60 tahun, sebenarnya cuma 1 jam 44 menit. Yang 1 jam 44 menit itulah yang menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita celaka atau kita bahagia. Coba sekali. Nah, 1 jam di akhirat 100 kali ganti kulit. Seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Jadi dari kisah selanjutnya kemudian Allah bercerita juga tentang bagaimana ya orang-orang beriman. Ya, orang beriman dan beramal soleh mereka akan dimasukkan ke surga. Ingat, iman dan beramal soleh. Iman dan beramal soleh. Yang mana surga itu diceritakan oleh Allah. Memiliki naungan, kenikmatan yang sangat. Ada istri-istri yang suci. Istri kita ya, yang sama-sama masuk surga. Istri juga begitu nanti. Ya, kalau kita itu pernah nikah, meninggal dunia. Nikah lagi, meninggal dunia lagi. Nikah lagi, kemudian baru kita meninggal dunia. Istri dapati semua ya Pak sekalian, semua istri kita nyatu nanti di surga. Dan ditambah lagi 70 bidadari. Terus gimana Pak Ustadz? Cemburu? Nggak ada cemburu. Surga nanti Pak sekalian tidak ada gil. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut saat orang surga, kami cabut ma fi sudurihim, dalam hatinya itu min ghil, dari hasad, dengki, cemburu, iri, nggak ada. Ya. Ditambah bidadari. Kemudian istri kita kayak gimana nanti? Berubah wajah, berubah usia, berubah kulit, berubah tinggi badan. Jadi wa innakum fil jannati, sesungguhnya kalian di surga nanti ke Adam, seperti Adam. Puluha situna ziro'an, yang tingginya 60 hasta. 60 hasta itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sekitar 30 meter. Ada yang mengatakan sekitar 13-15 meter. Taruhlah kita ambil yang tertinggi 30 meter. Ente lihat Ka'bah. Yang bangun siapa? Pertama. Ada. Tingginya kayak begitu. Ya, 2 meter. Itu ada membangun Ka'bah. Itu enggak problem. Yang terkuat, laki-laki yang terkuat ini siapa misalnya? Tyson misalnya gitu kan. Maka kita akan memiliki mi'ah rajul fil akal, 100 laki-laki fil akal dalam hal makan, wasyu'i dalam hal minum,
Ya. Jadi ya Allah, minumnya itu kuat, makannya kuat. Wal jima, dan dalam rangka bersetubuh. Ya, bersetubuh. Kalau kita punya 2 istri kayak saya nih ya Allah, oh yo kan. Tapi kalau 100, ya Allah 70 tambah istri-istri kita, diberi kekuatan 100 kali atas seorang laki-laki di dunia. Kata begitu. Fa innal ladzi yaqulu wa syarab yaqulu hajah wal jannatu thayyibah. Sesungguhnya seseorang ketika di dunia ini makan minum dan buang hajat, tapi di surga enggak buang hajat. Makan kemudian enggak menghasilkan minum enggak menghasilkan pipis. Keringat bau misik. Yang kata Nabi. Laisa fiha aza, tidak ada kotoran. Tidak ada kotoran. Ahaduhum irqun wa huwa karihil mis. Di antara kita punya keringat, irqun, karihil mis, tapi baunya wangi seperti wangian mis. Tuh, ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Jadi kayak begitu bahkan. Dan kemudian ada bidadari. Bidadari itu ya, wa ansha'nahunna insya'a. Surat apa tuh? Hah? Waqi'ah. Wa ansha'nahunna insya'a. Nah, bidadari itu kami ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Uruban atroba, ka'amsalil maknun bayda. Uruban atroba, bidadari itu dan semua laki-laki dan perempuan yang ada di surga uruban atroba, usianya sama, sebaya. Usia mereka sebaya, sekalian. Kemudian berapa usia mereka? Di sini Ikrimah mengatakan, waqala Ikrimah, ahlul jannati ka'amsali auladi salasina wa salasina sana. Ya. Sahabat Nabi mengatakan, Ikrimah, ahlul jannah, penghuni surga, ka'amsali aulad, seperti seorang anak laki-laki atau perempuan, salasu wa salasina sana, yang berusia sekitar 33 tahun. Itu yang dimaksud uruban atrobat. Ya, 33 tahun. Mawi sekarang berapa umur? Hah? Udah 70 lebih. Jadi, iya betul. Gak ada kakek-kakek di surga lagi. Kagak ada. Karena itu tadi. Kan? Tidak ada Pak sekalian kakek-kakek masuk surga. Kemudian kata Nabi, inna fil jannati aswaqan, di surga juga terdapat pasar-pasar. Pasar. La syara'u fiha wa la yabi', tapi di pasar itu tidak ada jual beli. Yastami'una fiha halqan halaqan. Di pasar itu di dalam kita semua ngumpul. Pada ngomong aja udah ngerumpi. Ya. Yatazaqaruna kaifa kanatid dunya. Kita ngerumpi tentang bagaimana dunia mereka dahulu kayak apa ya. Ketemu dengan satu dengan lain. Oh, ketemu si anu. Ngomong tentang dunia. Kemudian apa lagi? Wa kaifa kanat ibadatur rabb. Bicara bagaimana dulu mereka beribadah kepada Tuhannya. Inti bisa sampai sini dulu kayak gimana sih? Wah, aneh begini. Oh, pantas. Kalau aneh begini. Berbicara tentang kaifa ibadatur rabb ketika di dunia. Kemudian wa kaifa kana fuqara'u ahlud dunya wa aghniya'uha. Mereka juga ngomong tentang orang-orang miskin yang ada di dunia. Kesian si anu tuh waktu dunia hidupnya begini, si anu kaya begini. Wa kaifa kana al-maut wa kaifa kana sirna ba'da tulil libas wal jannah. Dan mereka juga berbicara gimana dulu mereka meninggal. Inti dulu meninggalnya kayak gimana ya? Wah, meninggalnya apa? Lagi berenang kelelep gitu kan. Gue meninggalnya begini. Itu yang diomongin kayak begitu. Coba sekalian di surga. Aswaqan. Di dalam hadis, wa inna fil jannati suqan, di surga ada pasar. Kullamazdadu, ketika mereka semua masuk pasar itu, kharaju yazdaduna jamalan, mereka keluar tambah ganteng, tambah cantik. Jadi tingginya berapa? Kayak Nabi Adam 60 hasta. Usianya antara 33 tahun. Kekuatannya seperti 100 orang laki-laki dalam hal makan dan minum. Jadi kalau Dadang tuh makan Indomie itu sehari 3 porsi, mungkin di sana 100 porsi. Gitu. Nggak kenyang, nggak lapar. Bahkan
Dalam sebuah ayat itu, dalam sebuah hadis ini kalau saya bacakan itu Pak sekalian, ketika turun wa toirin apa namanya walahmi toirin, surat apa tuh? Surat Waqiah juga, walahmi toirin mimma yashtahun, dan daging-daging burung yang mereka kehendaki. Saat turun ayat ini berkenaan dengan ada sahabat Nabi bertanya tentang, ya Rasulullah, saya tuh nggak doyan daging ayam, daging onta nggak doyan, doyannya daging burung. Kira-kira di surga ada nggak daging burung? Maka turun surat Waqiah, walahmi toirin mimma yashtahun, dan daging-daging burung yang mereka kehendaki. Nabi bercerita, gimana nanti kita makan daging burung? Maka burung itu mendatangi kita, qa'idan, duduk diri, pengen datang burung. Ya, burung datang dengan piring, udah matang, kita makan daging. Pas dimakan dagingnya, kita buang tulangnya, maka tulangnya itu terbang lagi jadi burung. Ya, tulangnya terbang jadi burung. Semua, setiap tulang kita buang terbang lagi jadi burung. Itu kayak gitu. Ya. Kemudian wa alwanu simari fi syajarah, dan satu pohon itu memiliki buah-buah yang beraneka ragam. Ya. Dan mereka bisa makan, minum dalam keadaan duduk. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Ya. Surat Al-Insan. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan pohon-pohon itu dhullilat, didekatkan sedekat-dekatnya tadlila kepada penghuni surga. Jadi kita makan tuh, kalau kita lihat di film-film tuh Pak, orang sambil kakinya itu diangkat gitu satu, sambil tiduran begini, sambil ngetek pohon anggur begitu kan. Suka ada di media sosial. Kita makan kayak begitu kira-kira. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan cabang-cabang pohon itu didekati sedekat-dekatnya oleh penghuni surga. Luar biasa. Jadi sambil tiduran kita petik. Ya. Mau duren kita petik duren itu. Dan duren itu ya nggak perlu dibuka, kebuka sendiri. Kebuka sendiri duren. Tidak kita comot. Tapi nanti kita dapati itu semua. Ya. Nanti ada seorang pemimpin partai nyebutnya, makanya itu orang-orang beriman itu berhayal semua katanya. Yang belum terjadi hayalan diomongin gitu. Apa mungkin terjadi? Ya Allah, ragu terhadap kenikmatan surga. Nanti kita dapati, dan syaratnya walladzina amanu wa amilus sholihat. Adapun orang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan itu. Sabar Pak. Ya, ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, nggak tahan hidup di dunia, nggak tahan. Namanya Khuzaifah. Ya Rasulullah, sepertinya lebih baik aku mati ketimbang berlama di dunia. Kata Rasulullah, ya Khuzaifah, walakin sa'ah fasa'ah, sabar, sesaat. Udah jalaninnya kebaikan, saat. Kalau kita sekarang berusia 60 tahun, kalau ikut sejarah Nabi, usia Nabi, mati sekitar 63, 62. Berarti 2 tahun lagi umur kita. Ya, kalau Bang Mawi sekarang udah 70 tahun lebih, udah bonus udah banyak tuh. Ya, bonusnya udah banyak. Yang jelas kata Nabi, umur ummati, usia umatku berkisar antara sittina wa sab'ina sana. Berkisar antara 70 sampai 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang di atas itu fa'aqal, sedikit. Lebih dari 70 sedikit. Kalau ada yang lebih berarti udah berumur panjang. Kalau udah berumur panjang, apa kata surat Yasin? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kurangi penciptaannya. 80 tahun matanya udah mulai rabun, ya, kakinya sudah mulai pakai tongkat. Tambah 5 tahun lagi, ya Allah, udah duduk di kursi aja ya tersiksa. Tambah 5 tahun lagi, 90 tahun, ya Allah, udah di tempat tidur aja ya, dicebokin sama anak, makan disuapinin, ya Allah, nggak denger, nggak ngelihat, sengsara. Kalau mudanya nggak ibadah, maka tuanya pun nanti akan sengsara. Tapi kalau mudanya ibadah, saat kita pikun biasanya rajin ibadah. Saya punya bapak nenek, saya punya bapak ibu tuh begitu Pak, mudanya ibadah. Saat ini udah pikun, tinggal ibu doang udah pikun. Kalau yang namanya sholat zuhur itu bisa 5-4 kali. Sholat lagi zuhur, udah dibilangin udah sholat zuhur, perasaan kok belum. Dia sholat zuhur lagi. Kenapa? Mudanya ibadah. Tapi coba lihat orang pikun yang mudanya nggak ibadah, usianya panjang sampai 80-70 tahun. Ya Allah, ya Allah. Boro-boro ingat sholat. Kan begitu.
Kenapa begitu? Karena memang seperti itu. Maha mulia Allah. Orang pikun, dia baca Quran, suaranya nggak pernah serak. Orang udah tua baca Quran nggak pernah serak. Kalau dia mudanya rajin baca Quran. Dan orang pikun baca Quran nggak lupa. Tapi bahasa Indonesia lupa. Saya punya ibu tuh baca Quran itu nggak lupa. Fasih. Tapi bahasa Indonesia, ya Allah ya Rabbi, lupa. Ini apaan maksudnya? Coba lo tolongin bacain apaan maksudnya gitu kan. Suruh tanda tangan tentang surat begini-begini, lo apaan maksudnya? Tapi baca Quran dia nggak lupa. Kemuliaan Allah Subhanahu. Makanya itu tadi Pak sekalian. Ya sebelum kita pikun rajin baca Quran, sebelum kita pikun rajin ibadah. Sebab nanti kita itu bisa berkali-kali ibadah. Nah itu saja Pak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan nanti kita semua sama-sama menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kita dalam kehidupan dunia ini. Sabar terhadap musibah yang kita alami, sabar terhadap cobaan-cobaan yang kita alami. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan Allah jaga mereka. Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Adapun orang-orang tua kita, paman kita, bibi kita, encing kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah terima iman Islam mereka. Allah masukkan mereka ke surga. Allah jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحينا في سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.